Kamu yakin arahnya benar, Galuh? Saya pernah diajak Bopo. Setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas wingit. Kita istirahat dulu, Kakak. Itu ada pohon rindang. Suliwa dan Galuh Parwati, mau kemana mereka? Kalau saja ada Gusti Prabu Anglingdarma, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Bagaimanapun, Bopo masih mau mendengar nasihat Gusti Prabu. Meskipun dia seorang murid. Kenapa kita tidak ke negeri Malapati saja? Kakang kan dengar sendiri bahwa Gusti Prabu sedang dalam pengembaraan. Tapi ya, tidak apa-apa. Yang penting, kita harus selamatkan Biung. Pulau Momongan itu sangat kejam. Bahkan penjahat yang dibuang ke sana pun banyak yang tidak tahan. Kelihatannya ada yang tidak beres di Sugalu. Kalau Gusti Prabu Anglingdarma tahu akan terjadi seperti ini, beliau pasti menyesal telah membawa Nila Saroya ke Sugalu. Saya yakin perempuan itu telah meracuni pikiran Bopo. Selama ini, siapapun tahu bahwa Empu Mahasyura seorang yang paling bijak. Bagaimana bisa sampai tega membuang istrinya sendiri ke Pulau Momongan, kalau tidak karena ulah perempuan itu? Tapi tindakanmu, Gramya, tidak bisa dibenarkan, Darpa. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah Ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura.
Guru, saya ingin bicara. Gusti Prabu. Saya diserang di depan. Gusti Prabu kehujanan tadi. Saya ingin ketemu Suliwa dan Galuh. Oh, mereka Tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang ke Padepokan. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari, hingga menimbulkan gelombang di dalam rumah tangga guru. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? mungkin saya memang hilaf, Gusti. Saya sangat mencintai Nila Saroya. Lalu saya mengawininya. Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya padepokan Sugaluh ini cerai-berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru. Galuh,
Siapa kamu sebenarnya? Kamu juga orang Boran? Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku. Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah tuan. Diam! Diam! Saya Empu Mahasura. Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dengar, anak muda. Aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu. Maka, kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan. Bawa dia ke balai tamu. Baik. Silakan. Silahkan. Silahkan kamu istirahat. Sebentar lagi pelayan kami akan membawakan makanan. Silahkan. Terima kasih.
Selamat datang di neraka perut bumi Kisana. Iya. Mau kemana Nini? Aku ingin menemui salah seorang tahanan. Tapi Demang Kalapati melarang siapapun menjumpai tawanan. Jangan kurang ajar, Paman. Nanti kalau kulaporkan sama Eyang Demang, kalian sendiri yang akan dijebloskan masuk dalam penjara bawah tanah. Kesana. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Dengar Kesana. Sebentar lagi kamu akan... Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa pasti tidak ada yang berani mendekat. Welirang, dan daun luruk-luruk. Ternyata Kisanak mengerti juga tentang ramuan obat. Cepat pakai. Sebentar lagi suruhan eyangku akan segera kemari. Terima kasih. Namaku Suliwa. Aku tahu. Namaku Kaliana Tantri. Jangan bilang aku datang kemari. Baik, Nini. Yang berapa? 4. Oh.
pangeran ini, kamu masih bisa menikmati hidup. Lelaki momongan semuanya hebat. Boleh juga. Apa ada seorang pemuda yang mendarat di pulau ini? Katakan. Ayo cepat katakan. Kalau kamu tidak mau jawab, kupatahkan satu demi satu tulang-tulangmu. Ayo jawab. Gombal bodol. Katakan. Iya. Tabib muda itu dimasukkan di penjara di bawah tanah. Di mana? Di balik bukit itu, Neng. Ada sebuah rumah. Pulau ini tidak terlampau besar untuk aku mencarimu, atau kalau ternyata omonganmu itu bohong. Benar, Neng. Saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Jangan berlagak jago ke sana. Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan! Jangan bunuh kakek saya! Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami?
dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Mahasyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar bahwa Adiaksa Sedayu mengirimkan 3 orang hukuman. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Bebaskan semua orang yang di penjara bawah tanah. Maaf, Kisana. Mereka manusia-manusia sangat... Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Siapa kamu? Dia cucuku, Dewi. Saya tidak tanya kamu. Nama saya Kaliana Tantri, cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darpasyura selalu mengganggu pikiranku? Pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Sejak Nyai Nila pergi, Ki Darpasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Ki Darpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergian Nyai Nila. Darpasura? Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugalu ini. Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugalu?
Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan keungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang, kan? Galuh, jangan. Senang? Hah? Galuh. Jangan, Geli. Galuh, jangan, Geli. Kakang, tunggu. Kakang, jawab dulu.